Baik semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan series Odoo Technical Tutorial yang mana kita akan membahas tentang Odoo Model Inheritance. Nah, kenapa ada Odoo Model Inheritance? Ini tuh sangat penting ya. Jadi kalau kita mau melakukan penambahan, altering table ke dalam objek yang sudah ada gitu kan, melakukan penambahan field atau function di Python-nya gitu kan, itu kan kita butuh yang namanya inheritance gitu kan. Walaupun secara basic inheritance di Python itu ya ada gitu kan. Nah, tapi di Odoo itu ada 3 mekanisme berbeda untuk melakukan extend modul atau inheritance. Yang pertama itu adalah masuk ke kategori traditional inheritance. Nah, traditional inheritance ini itu ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan extend modul dan melakukan replace ke objek sebelumnya atau versi sebelumnya gitu kan. Nah, contohnya di sini ada underscore name objek 1. Terus inherit juga dengan nama yang sama. Walaupun untuk yang underscore name ini bisa di take out ya. Kalau misalnya kita melakukan inherit yang sama dan inheritnya itu tidak multiple, itu kita bisa langsung inherit, tidak perlu menggunakan underscore name. Nanti kita lihat contoh di codingannya ya. Nah, untuk yang metode pertama ini itu melakukan penambahan fitur, terus juga di store ke table yang sama gitu kan. Jadi kalau kita nambah field nih, bayangannya kita tuh cell.order atau misal hr.employee. Nah, kita pengen nambah suatu field gitu kan. Nah, itu menggunakan inherit yang pertama gitu kan. Istilahnya itu extension ya. Mengextend modul gitu kan, atau model, sorry. Jadi kita menambahkan aja gitu kan, atau mereplace yang sudah ada gitu kan. Seperti itu. Nah, yang kedua metodenya masih traditional inheritance, itu kita mengcopy fitur dari suatu objek terus ke objek baru gitu kan. Nah, contohnya di gambar yang kedua ini yang tengah itu kita membuat table baru, tabelnya new, kita lakukan inherit dari table objek 1 gitu kan. Artinya kita membuat sebuah table baru. Contohnya yang kemarin kita buat deh, odoo.tutorial. Nah, itu kan table baru ya. Terus kita tambah ini inherit ke objek 1, atau objek satunya kita bikin cell.order gitu kan. Inherit cell.order. Nah, artinya kita membuat table Odoo tutorial terus mengcopy fitur yang ada di cell.order ke dalam si Odoo tutorial gitu kan, tanpa melakukan replacing atau perubahan ke objek cell.order gitu kan, kayak gitu. Jadi yang di copy adalah fitur dari cell.order ke dalam table baru gitu kan. Nah, itu metode yang kedua. Terus yang terakhir, nah ini tuh yang terakhir ada delegation inheritance. Jadi memang ini sebenarnya agak jarang digunain untuk development gitu kan, walaupun ya beberapa ada yang menggunakan metode delegation ini. Nah, memang agak cukup kompleks untuk memahami delegation inheritance ini gitu kan. Jadi delegation inheritance ini tuh bisa multiple inherits, itu possible. Terus dia itu seolah-olah melakukan delegasi suatu field ke objek baru. Jadi kalau misalnya nih ada current object, terus itu kita melakukan inherit atau delegation ke target modelnya apa. Nah, target model ini contohnya mungkin kalau di REST user dan REST partner ya, teman-teman bisa cek di modulnya Odoo. Jadi REST user ini itu mendelegasikan REST partner gitu kan. Nanti REST user akan mempunyai semua atribut yang dipunyai oleh
user gitu kan, seperti itu, tanpa melakukan inherit yang tadi gitu. Jadi melakukan inheritnya tuh menggunakan s ya, atribut modelnya tuh inherits gitu, karena itu bisa multiple. Oke, jadi mungkin kalau ngelihat dari deskripsinya itu ya, intinya dia kita membuat table baru, terus kita inherit untuk melakukan delegation model gitu, delegation inheritance, sorry. Bahasanya emang agak sulit ya untuk mudah dicerna gitu kan. Di awal-awal pun saya jujur itu sulit untuk memahami tentang delegation gitu kan. Walaupun lama-kelamaan ya, oh penggunaan delegation inherit itu seperti ini, penggunaannya untuk ini gitu kan. Oke, jadi mungkin secara deskripsi itu aja ya untuk model inheritance. Kita akan langsung lihat di kode editor konsep dari inheritance-nya seperti apa. Oke, kita langsung ke kode editor. Yang pertama ya, kita akan langsung ke metode inherit yang pertama, views 150 deh ya. Oke, kita akan langsung ke metode yang pertama, metode melakukan extension ke objek sebelumnya atau altering table lah. Di sini saya membuat sebuah file baru ya, namanya product.py. Terus saya melakukan inherit ke product.template. Nah, product.template ini kan sudah ada ya di Odoo. Itu defaultnya Odoo. Jadi saya pengen nambahin nih ceritanya, custom barcode fill ke dalam product template. Kita lihat dulu di database ya. Kita lihat di database product pkr product template. Nah, product template ya. Oke, product template di sini kalau kita lihat custom barcode tuh belum ada ya, harusnya belum ada. Yang ada itu adalah sequence barcode. Oke, belum ada ya, barcode belum ada. Atau kita coba select ya di konsol, kita select ke produk-produk, kita kok select bintang from product template. Salah, tik 2 ya. Oke, di sini banyak sih filenya ya. Coba barcode ya, select barcode atau custom barcode, belum ada ya. Coba ya, custom barcode ini merah, tandanya berarti belum ada di database ya, atau di tabelnya. Oke, kita akan melakukan penambahan custom barcode ini ke table product template gitu kan. Atau kalau kita mau menambahkan sebuah fungsi gitu kan, misal di sini kita bikin fungsi berarti generate barcode, misal generate custom barcode. Oke, return self. Oke, kita menggunakan write ya. Nah, ini nanti write kita akan bahas untuk ORM. Ini ada section atau sesi sendiri ya. Oke, ini custom barcode ini itu bisa, maksudnya generate custom barcode ini adalah fungsi yang berarti bisa digunakan untuk di kelas product template gitu kan. Oke, intinya inherit ini adalah ya, untuk yang extension ini adalah altering ya, baik itu altering field ke dalam table ataupun altering function ke dalam kelas tersebut gitu kan. Oke, kita coba langsung upgrade ya. Sebelumnya yang ini kita komen dulu ya. Ini kita komen.
Oke, saya restart dulu. Sebelumnya saya sudah mendefinisikan untuk yang delegation sama yang inherit satu lagi ya. Kita akan coba untuk yang extension dulu. Oke, seperti biasa kita masuk apps untuk upgrade modul. Nanti kita akan coba upgrade untuk lewat command line ya. Jadi biar lebih simple. Nanti ada sesinya sendiri lah ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Oke, kita coba upgrade. Ada error nggak ya? Oke, lognya aman. Oke, aman ya. Oke, seperti biasa kita refresh karena kita belum masuk UI. Oke, default code. Nah, ini custom barcode ya. Filenya sudah masuk. Jadi, itu cara melakukan extension atau inherit yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kita membuat sebuah table baru, terus kita melakukan inheritance ke table atau objek yang sudah ada gitu kan. Kita pengen mengcopy fitur dari target model kita gitu. Target inherit ya. Oke, yang tadi yang saya komen dulu. Jadi saya udah bikin yang terakhir itu yang abstract model ya. Di abstract model saya menambahkan dua field. Ada general description, text tipenya, terus ada instructor main-to-one. Nah, ini adalah kelas yang saya akan lakukan inherit di Odoo tutorial di sini. Ini table yang sudah kita buat ya. Jadi saya akan melakukan inherit Odoo tutorial abstract di sini. Nah, untuk inherit ini bisa multiple ya. Di sini bisa teman-teman bisa melakukan inherit untuk multiple. Misal ya terserah teman-teman mau inherit kebutuhannya kemana ya. Tergantung kebutuhan kita mau inherit ke table mana. Kayak gitu. Kita coba inherit ke satu table dulu ya. Oke, artinya kita membuat table baru, membuat objek baru dengan nama ini, terus kita pengen inherit ke sini gitu kan. Oke, kita juga akan lakukan upgrade ya. Artinya nanti Odoo tutorial ini akan mempunyai dua field tambahan. Dia akan melakukan altering tabel dua field tersebut gitu kan. Terus kalau kita misal bikin function di sini, nama functionnya misal apa ya, custom abstract model lah ya, abstract model function. Oke, return dulu. Artinya nanti dari model ini akan bisa mengakses function ini gitu kan, tanpa melakukan perubahan kelas dari abstrak ini gitu. Oke, kita akan lakukan yang sama, upgrade abstrak model. Ini kita tutup dulu ya. Oke, di initnya kita udah daftarin, di sininya kita udah masukin. Seperti biasa kita restart. Kita masuk Odoo-nya lagi. Oke, Odoo. Oke, kita upgrade ya. Apakah ada error atau lancar? Oke, lancar ya. Di sini juga nggak ada error. Kita akan cek di database ya. Seperti biasa masuk database, berarti itu di atas. Nah, ini ya. Odoo tutorial. Sebelumnya kan kalau kita lihat di sini nggak ada ya, nggak ada field yang ini ya, yang instructor ID dan general description tuh nggak ada ya. Kita refresh. Oke. Nah, di sini ada dua tambahan field ya. Di sini juga langsung berelasi seperti biasa main-to-one lah ya.
udah auto join. Terus ada di sini ada dua tambahan field, ada instructor dan general description. Padahal di model sini kan nggak ada ya. Di model sini saya nggak menambahkan field general description dan instructor gitu kan. Oke, seperti itu ya. Dan untuk inherit di sini itu bisa ke abstrak model ataupun ke dot model. Tapi kalau ke transient sih sangat jarang ya inherit ke transient gitu. Yang paling sering itu ke abstrak model gitu kan. Konsepnya ya seperti waktu di awal itu penjelasan kayak ada kelas hewan, terus mempunyai atribut yang umum, terus nanti ada inheritance dari kelas hewan ini tuh nanti ada pecah 3 kelas misalnya. 3 kelas ini inherit ke si kelas hewan tersebut kayak gitu. Konsepnya sih seperti itu ya. Nanti kita akan lihat untuk metode inherit ke abstrak model itu banyak di Odoo ya contohnya. Seperti untuk yang Odoo Chatter, terus juga termasuk base ya, termasuk base juga ada namanya tuh kelas base gitu kan, table base itu juga abstrak. Nah kita tuh melakukan inherit ke situ semua gitu kan. Oke, kita akan lanjut ke metode inherit yang terakhir, itu adalah delegation inherit. Oke, konsepnya delegation inherit adalah saya membuat sebuah dua table baru semua ya. Saya uncomment dulu di sini. Oke, di sini saya membuat dua table baru, yang mana di sini saya sebenarnya mencontoh dari dokumentasi Odoo ya, biar gampang juga nanti dilihatnya gitu kan. Walaupun atributnya agak berbeda ya. Jadi di sini saya punya satu table namanya laptop screen dengan field 4, ada selection, ada float dan integer. Terus saya bikin table baru namanya laptop.laptop. Nah ini nih biasanya untuk naming convention table, kalau kita cuma punya satu kata itu biasanya diulang gitu kan. Di sini laptop.laptop gitu. Nah di sini ada poin tentang delegation inherit. Jadi untuk perbedaannya adalah kalau inherit yang tadi ini adalah normal inherit gitu kan, mengcopy fitur dari table ini. Nah kalau delegation ini nanti akan mendelegasikan, sebenarnya mirip dengan mengcopy ya, mengcopy fitur gitu kan. Cuma nanti untuk delegation ini ada treatment khusus, yang mana ketika current model tuh ini dibuat recordnya, nanti target modelnya itu juga akan terbuat recordnya. Nah itu ada treatment khusus gitu kan, berbeda dengan dua metode inherit yang tadi. Kayak di sini untuk inherit di sini itu bentuknya dictionary ya, atau objek yang mana key-nya adalah nama table atas ini laptop screen, dan ini adalah relasinya. Kita harus bikin relasinya mana, di relasinya apa gitu. Dan ini harus many to one gitu kan. Nah di sini saya udah bikin nih relasinya ke laptop screen. Untuk auto joinnya di sini true, on delete-nya cascade, artinya nanti ketika laptop screen record-nya di delete, ini pun akan ke delete gitu kan, secara record ya. Terus indeksnya true seperti biasa untuk mempercepat indexing as a query. Terus mandatorinya juga true gitu kan, required true. Seperti itu. Atau untuk metode delegasi ini itu bisa menggunakan atribut field di many to one namanya delegate ya. Delegate. True. Nah ini tuh sama konsepnya ya. Delegate true ini tuh sama konsepnya dengan inherit ini gitu. Itu sama aja gitu kan, penggunaannya sama ya. Oke, nah kalau ini secara di database field itu masing-masing ya. Jadi ya laptop screen fieldnya ada 4 ini gitu kan, plus auto fill yang bawaan Odoo. Dan untuk laptop juga fieldnya ya ini, tapi ketika mengakses
menggunakan ORM Odoo itu akan otomatis bisa mengakses langsung direct ke sini. Artinya file-file yang di sini termasuk fungsinya itu bisa diakses langsung di sini. Jadi bisa langsung self.screenType gitu kan, atau self.width gitu kan, self.framerate di objek laptopnya. Walaupun secara query itu mesti di join dulu kalau secara query ya, seperti itu. Nah kita akan coba lihat ya. Dan untuk inherit ini juga bisa multiple, jadi kalau teman-teman pengen mendelegasikannya banyak table ya, di sini diarahin aja nanti ini nama tablenya apa, terus ini nama file relasinya apa gitu kan, yang didelegasikannya apa gitu, seperti itu ya. Oke, kita akan coba upgrade. Kita akan lihat struktur tabelnya di database ya. Kita refresh dulu. Oke, upgrade lagi. Semoga tidak ada error ya. Oke, aman ya. Aman. Oke, kita akan lihat di database. Kita refresh berarti databasenya ya. Kita hide dulu. Refresh. Nama tabelnya adalah laptop screen dan laptop ya. IJKL. Oke, di sini ada dua ya. Ada dua. Kita akan lihat laptop screen dulu nih. Oke, kita bisa lihat ya di sini laptop screen ya. Untuk filenya ada 4 ya. Yang utama yang kita bikin ada frame rate, screen type, terus juga width dan height. Kita lihat yang laptopnya apakah kan banyak filenya. Nah di sini kan nggak ada ya, nggak ada frame rate, nggak ada width, nggak ada height gitu kan, nggak ada screen type gitu. Yang ada cuman file yang kita deskripsikan di sini gitu. Tapi nanti untuk secara ORM itu akan langsung bisa mengakses langsung ke dalam objek laptop screen dari laptop ini. Tapi kalau sebaliknya enggak ya. Tapi kalau untuk query itu tetap mesti di join sih. Karena secara kolom juga masing-masing gitu kan. Jadi ini hanya metode inherit yang digunakan oleh Odoo gitu. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan tentang model inheritance. Semoga jelas, semoga teman-teman bisa memahami tentang model inheritance ini. Ya mungkin nanti juga seiring berjalannya waktu ketika kita membuat table baru, model baru gitu kan, kita mengimplementasikan metode-metode inherit ini, insya Allah nanti juga kita akan lebih memahami tentang bagaimana cara menginherit yang tepat di Odoo gitu kan, seperti itu. Oke, baik, mungkin di video kali ini cukup ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita akan lanjutkan nanti untuk pembahasan tentang access right dan views ya. Baik semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.